Oke, lanjut ya. Setelah di konsep development kita masuk ke praproduksi. Jadi di praproduksi kita mulai membicarakan persiapan ya. Kalau di film live action ya kita akan mulai di situ tahapan untuk mengumpulkan kru dan pemain. Ya, di sini di tahapan pre-production atau praproduksi, di situ kita mengumpulkan pemain, kita mulai meng-calling kru, kemudian kita hunting lokasi, menyiapkan segala hal yang berhubungan dengan syuting ya. Kita nyiapin kostum, kemudian mulai mengurus perizinan. Ini semua harus apa ya? Harus menjadi sebuah perencanaan yang matang dari seorang produser ya. Inilah hal-hal yang menjadi support atau pendukung dari orang-orang kreatif tadi. Orang-orang kreatif ini kan butuh kita support nih ya. Sebagai produser kita akan mensupport para pemain, para kru yang mereka harus kita bikin nyaman gitu karena mereka sedang berproses kreatif. Nah, tugas seorang produser adalah membuat ini bisa berjalan dengan lancar. Ketika proses latihan berjalan lancar, ketika proses fitting kostum lancar, ketika lokasi semua sudah disiapkan, sehingga ketika diproduksi di waktu syuting itu semua bisa on schedule ya. Di praproduksi itu kita harus matangkan semua sehingga ketika syuting tidak ada kendala ya. Walaupun tetap aja sih namanya syuting itu pasti ada kendala. Tapi intinya kendala-kendala itu bisa kita minimalkan di praproduksi dengan persiapan yang matang. Nah, ketika diproduksi di tahapan ketiga, di sini ada proses bagaimana kita merekam ya, merekam gambar dan suara. Setelah itu masuk ke post production di tahap keempat. Di sini ada offline, online editing, ada musik scoring, ada theme song, sound processing. Kalau untuk film yang tayang di publik kita perlu sensor, kemudian kita perlu bikin copy filmnya. Setelah itu di tahap kelima ada screening ya. Screening ini tahap awal di mana kita mengecek kualitas film kita ya. Jadi ketika saya bikin film Ikro itu sebelum tayang di bioskop saya harus nonton dulu di bioskop dengan teman-teman kru untuk memastikan filmnya udah oke gitu. Jadi nggak langsung ditayangin di bioskop, tapi kita nonton dulu nih sebagai sebagai kru ya, sebagai produser, sutradara menonton dulu, memastikan apa yang dikerjakan oleh teman-teman di post production udah oke. Nah setelah di screening oke baru masuk ke tahap distribusi di bioskop dan sebagai produser kita mikirin lagi nih promosinya gimana, apa kita ngadain event, apa kita cukup dengan digital marketing. Jadi sutradara apa produser itu adalah orang yang mulai dari awal dan dia juga yang mengakhirinya gitu. Sutradara itu di tahapan distribusi udah nggak ada lagi, dia cuman datang aja gitu ya, setor muka gitu untuk wawancara, tapi dia nggak mikirin tuh filmnya laku apa enggak gitu. Aktor juga begitu. Tapi ketika film tayang di bioskop, yang deg-degan itu adalah produser, karena dia harus mikirin ini film saya laku nggak ya gitu. Penonton gimana nih responnya gitu. Nah kalau filmnya nggak laku, gimana caranya film ini bisa ditutup kekurangannya dari apakah dijual ke stasiun TV, apa dijual ke platform digital gitu ya, menutupi kekurangan dari tiket bioskop. Nah ini tetap jadi tanggung jawab seorang produser. Jadi produser di film industri dia orang yang mengawali dan mengakhirinya gitu. Sedangkan yang lain itu sudah hilang di tahapan-tahapan tertentu di sini ya. Kalau pemain udah hilang di produksi ya, di tahap syuting, setelah syuting beres ya pemain udah nggak ada lagi gitu. Mereka udah nggak ada tanggung jawab lagi. Sutradara itu berakhir di post production ya. Setelah filmnya screening dilihat ya di evaluasi apa di preview, udah oke ya udah tugasnya selesai sebagai seorang uh, sutradara. Tapi produser dia masih harus memikirkan bagaimana film ini harus tayang gitu, harus diterima oleh penonton. Oke, mungkin itu sekilas aja sih sebenarnya tentang bagaimana seorang produser dalam tahapan produksi film.
Nah, ini satu hal lagi yang penting ya, tentang triangle system ya. Jadi balik lagi ke tahap development tadi, kita balik lagi ke tahap awal dari sebuah film. Intinya adalah ada 3 orang ya, 3 orang yang menjadi penentu dalam kesuksesan sebuah film. Jadi film itu ditentukan sebenarnya oleh 3 kepala ya. Ada seorang produser yang bertanggung jawab dalam hal produksi. Dia harus menguasai hal yang berhubungan dengan kreatif dan bisnis dari sebuah film. Ada seorang sutradara, dia bertanggung jawab dalam hal kreatif, dia harus menguasai hal yang berhubungan dengan audio visual, dan ada seorang penulis yang bertanggung jawab dalam konten. Ya. Jadi hal ini mungkin yang selama ini tidak banyak orang paham. Jadi tidak benar film itu adalah tanggung jawab sutradara, bukan, tapi adalah tanggung jawab seorang produser. Sutradara bertanggung jawab dalam hal kreatif. Tapi film sebagai sebuah produk itu adalah tanggung jawab seorang produser. Secara keseluruhan gitu ya. Tapi secara lebih kalau kita lihat tadi ya, bagaimana sebuah film kemudian bisa menjadi sebuah produk, itu memang perlu diskusi ya. Ada semacam proses di mana tiga kepala ini mencoba untuk memformulasikan sebuah konsep yang benar-benar layak untuk diproduksi. Tadi ketika saya mencontohkan HP Dinas, kenapa saya yakin gitu dengan budget 20 juta bisa jadi film? Artinya saya harus punya sutradara yang paham dengan apa yang saya pengen. Kalau sutradaranya nggak paham, bisa jadi dia akan menuntut macam-macam gitu. Wah, saya nggak mau aktornya ini, saya pengen aktor yang lebih mahal misalnya. Atau saya pengennya settingnya nggak kayak gini, saya pengen rumahnya yang lebih mewah misalnya. Atau saya pengen ada adegan ambulannya nabrak misalnya. Waduh, sebagai produser saya mikir kan, bener nih gitu. Makanya ceritanya akhirnya kita harus batasin gitu. Nggak mungkin. Kalau sutradara kan pengennya, wah saya pengennya nih filmnya menarik mas, harus rame. Kalau nggak nanti nggak ada yang nonton nih. Coba openingnya ambulannya nabrak dulu deh. Jadi biar penonton tuh penasaran gitu. Wah kalau ambulan nabrak berapa budgetnya ya gitu. Karena kita harus bikin adegan itu real misalnya. Harus ada gitu tayangannya gitu. Bagaimana gitu kan. Hal-hal seperti itu yang kita diskusikan misalnya. Atau gimana nih Pak RW-nya pakai aktor yang lebih muda lah gitu, jangan yang tua. Kalau yang muda mungkin akan menarik nih gitu. Gimana kalau pakai Nicholas Saputra misalnya yang masih terkenal, followernya banyak gitu. Ya bisa aja sih, tapi budget kita nggak cukup gitu. Nah itu hal-hal yang kita bicarakan dengan sutradara, dengan penulis. Ya tadi itu apa sih konten-konten yang kemudian bisa relevan, tetap disampaikan, tidak kemudian menjadi masalah gitu ya. Kan problem nih ya, kita bikin film anti korupsi gitu ya. Jangan sampai menyinggung orang juga gitu. Kalau saya pilih karakternya misalnya Pak Lurah gitu kan, waduh Pak Lurah kira-kira nanti ada yang komplain nggak kalau Pak Lurahnya tiba-tiba diliatin korupsi gitu kan? Atau polisi misalnya, boleh nggak nih gitu, adegan polisi korupsi gitu ditayangin gitu kan, dibuat ceritanya gitu. Problem nggak nih nanti gitu kan? Ya udahlah, kita cari aman aja. Pilih karakter Pak RW. Pak RW kan bukan pejabat yang punya ini ya gitu ya. Jadi ya udah kita pilih karakter yang aman misalnya kayak gitu. Jadi penulis akhirnya oke, kita bikin karakter Pak RW gitu. Hal-hal seperti itu kemudian diskusi-diskusi seperti itu sampai akhirnya kita matang, sampai muncullah skrip, kemudian skrip itu kita bedah, kita baca lagi, kita coba bayangkan lagi ini kira-kira gimana. Udah sesuai belum gitu ya dengan tadi ya maksud dari KPK gitu, mau bikin film kampanye tentang anti korupsi untuk keluarga, untuk masyarakat. Nah, kira-kira ini masuk nggak gitu. Jadi pemilihan-pemilihan misalnya Pak RW, Bu RW, anaknya si boy itu semuanya dalam sebuah konsep gitu ya. Jadi bukan pengennya kita gitu. Pengennya kita aja nih sebagai kreator atau produser, kita mempertimbangkan tadi bahwa penonton akan seperti apa nih meresponnya gitu. Akan seperti apa nih KPK nanti ngelihat ceritanya gitu. Jadi kita membuat film ini bukan sekedar maunya kita harus mempertimbangkan tadi faktor-faktor itu, faktor penonton, faktor si
pemberi budget ya, pemberi anggaran ya, apakah dia bisa melihat maksud dari cerita kita gitu kan? Bisa aja pas dia baca ceritanya ini kayaknya nggak ada nih muatan anti korupsinya gitu. Bagian yang mana gitu. Nah, itu harus kita pastikan ada dalam naskah kita gitu. Nah, inilah yang dipikirkan, yang didiskusikan, kemudian diwujudkan dalam sebuah skrip. Jadi triangle system ini produknya adalah skrip ya, skenario. Kita belum bicara film di sini, kita baru bicara film dalam bentuk tulisan. Nah, tulisan ini nanti akan kita bawa ke investor ya. Kita bikin proposalnya, cari investor gitu. Siapa nih yang kira-kira relate dengan ide ini, yang kira-kira bisa mensupport, mendukung ide ini. Nah, hal-hal seperti itu yang dilakukan oleh seorang produser. Jadi dia harus mengkomunikasikan filmnya dan dia harus paham sisi kreatifnya, sisi kontennya, dia harus tahu proyeksi distribusinya seperti apa, nanti film ini akan penontonnya seperti apa, dia harus bisa menjelaskan itu. Jadi bukan hanya masalah, ya saya bisa bikin filmnya jadi kok, tapi ketika ditanya ini nanti kemana? Oh nggak tahu ya, saya nggak tahu, pokoknya filmnya jadi gitu. Enggak, produser harus tahu ini berakhir di mana filmnya, berakhir di YouTube, atau berakhir di televisi, atau berakhir di mana gitu. Harus dia rencanakan dengan pasti gitu ya. Maksudnya dia harus pastikan di mana gitu. Dia harus tentukan di mana. Jadi nggak boleh dia mengambangkan itu gitu. Hal seperti itulah yang kemudian apa ya membuat seorang produser itu ya tadi dia harus paham benar-benar media film ini gitu. Jadi dia bukan hanya paham sebagai sebuah produk yang bisa dijual, tapi dia juga harus paham sisi kreatif film ini. Bagaimana film ini bisa dibuat, berapa banyak sumber daya yang akan dilibatkan, berapa banyak dana yang akan dikeluarkan, berapa lama waktu yang dibutuhkan, dan seperti apa tantangan ke depan distribusinya. Hal-hal seperti itu sudah dibicarakan di tahap development dalam triangle system. Ya, jadi kalau teman-teman misalnya nanti bikin film, idealnya gitu ya, melibatkan tim ya. Jangan dimakan sendiri semua gitu, jangan di monopoli semua, saya produser, saya penulis, saya sutradara. Akhirnya nggak ada tuh proses triangle sistemnya. Walaupun kalau apa ya, ada aja sih memang proyek-proyek tertentu yang memang bisa dikerjakan oleh satu orang ya. Produsernya dia, saudaranya dia, penulisnya dia bisa aja sih. Tapi itu biasanya untuk proyek-proyek yang mungkin proyek-proyek kecil ya, film pendek yang mungkin untuk kebutuhan tertentu. Tapi kalau untuk industri memang harus ada tim produksi ya. Seperti itu. Oke, silakan. Triangle System, ada yang mau diskusi? Ya, oh, ini ada Mbak Hana sudah angkat tangan, tapi coba saya mau membahas sedikit di kolom chat ada komentar dari Pak Ramdan. Nah, ini pertanyaannya, apakah sengaja dalam film HP Dinas tidak ditampilkan close up untuk mendramatisir suasana gitu? Nah, mungkin dalam hal ini bisa dijelaskan sama Kang Iqbal kira-kira kalau perencanaan shoot itu gimana sih sebenarnya, tanggung jawab siapa sih, dan dalam proses produksi film itu seperti apa gitu dalam spesifik ya perencanaan shoot itu gimana? Ya, jadi setelah development ya, kita ada tahap praproduksi tadi ya. Di tahap praproduksi di situ kita udah mulai ngumpulin nih. Yang pertama kita kumpulin kan pasti kru ya. Kita kumpulin kru dulu nih. Nah, kalau tadi ya, siapa sih yang mutusin angle kamera atau tipe shoot seperti apa yang nanti akan muncul? Apakah kita pakai close up atau enggak gitu ya? Itu tadi ya, diskusinya mungkin di level sutradara dan director of photography ya, istilahnya DOP. Nah, DOP dan sutradara lah yang merencanakan tampilan visual dari film ini ya. Produser sih nggak sampai ke situ. Dia hanya memberikan batasan aja sih kalau produser. Tapi kalau hal yang seperti itu adalah sisi kreatif yang diputuskan oleh sutradara dan director of photography. Nah, karena kalau saya sih karena durasi syutingnya cuma 2 hari ya. 2 hari itu untuk film 15 menit menurut saya sih udah sangat mepet sih. Jadi mungkin itulah yang menjadi dasar pemikiran kenapa si director of fotografinya nggak banyak ngambil shoot close up gitu ya. Mungkin dia lebih banyak tadi ya gambar-gambarnya mungkin kalau dilihat kamera tuh bergerak gitu.
nyari ke pemain gitu. Mungkin dia udah kebayang sih, karena ketika kita syuting itu ngeset lampu itu berapa menit, pindah lokasi itu berapa menit, itu tuh udah dihitung banget sama si krunya. Jadi saya juga nggak bisa nambah waktu syuting lagi sebenarnya. Saya bilang 2 hari udah nggak mungkin gitu. Kalau 3 hari budget saya nggak jebol nih saya bilang. Makanya dia mungkin mikirin itu, akhirnya dia mengambil mengambil salah satu apa namanya, eh, solusi kreatifnya seperti itu. Walaupun banyak banget sih sekarang konsep-konsep director of photography itu yang memang dia nggak suka main close up gitu. Dia mungkin melihatnya gini, orang Indonesia itu sebenarnya nggak cukup jago acting sih sebenarnya. Bukan nggak jago acting sih. Orang Indonesia itu sebenarnya nggak jago mimik sebenarnya. Beda dengan orang Eropa ya. Acting, mungkin kalau ada di sini yang udah belajar acting, acting kita tuh kan gestur sebenarnya ya. Acting kita tuh orang Indonesia tuh sebenarnya gesturnya aja yang banyak gitu. Tapi kalau di shoot close up tuh sebenarnya dia nggak cukup jago gitu. Apalagi kalau aktor-aktor yang masih amatiran gitu, belum belum bisa mainin mainin raut muka gitu ya, belum bisa mainin apa ya, namanya itu apa, apa sih, acting yang Apa? Subtle. subtle ya, hal-hal yang memang itu kepekaan-kepekaan yang bisa dirasakan oleh penonton. Itu memang makanannya aktor-aktor inilah ya, aktor-aktor profesional yang udah senior gitu ya. Bahkan mungkin aktor-aktor kita yang muda pun yang belum jago seperti itu. Beda dengan film-film Eropa gitu yang kita lihat memang permainannya di situ sih. Jago jago banget aktingnya memang, dan memang kekuatannya di situ gitu. Makanya film-film Eropa itu banyak banget close up. Kalau film-film Asia ini karena kita memang bangsa yang agak pemalu gitu ya, memang nggak seperti orang Eropa yang lebih. Kalau orang Italia ngomongnya kan gini ya, wah heboh gitu ya. Kalau orang Indonesia kan ngomongnya nggak seperti itu gitu. Kita lihat misalnya di jalan orang kan ngomong biasa-biasa aja kan, gesturnya itu gestur-gestur yang sangat inilah gitu ya, nggak terlalu ini gitu, nggak terlalu heboh lah gitu. Tapi kalau orang Eropa ngomongnya sampai tangannya gitu, badannya bergerak gitu kan, nah itu Eropa gitu. Makanya aktor acting pun beda-beda sih. Ada acting Barat, ada acting Indonesia, ada acting film film Cina, ada acting film India gitu. Itu masing-masing beda-beda sih. Jadi kembali lagi tadi ke sutradaranya dan ke aktornya gitu. Gimana nih, ingin ingin seperti apa nih filmnya gitu ya. Oke, mungkin itu mungkin nggak tidak memuaskan, tapi sementara itu dulu jawabannya. Baik, ini Mbak Hana mau bertanya, silakan Mbak. Ya, mau bertanya terkait tadi triangle system ya, ada penulis, ada sutradara dan produser gitu. Nah, ingin tanya biasanya kan ada beberapa film yang itu mengangkat dari novel gitu. Biasanya itu penulis skenarionya tuh apakah langsung si penulis novelnya juga terlibat atau misalnya jadi melibatkan penulis skenario yang lain gitu. Karena mungkin kalau dari segi selama ini di dunia kreatif saya lebih banyak nulisnya gitu. Biasanya lebih nulis skripnya dan lain sebagainya. Kayak gitu. Contoh filmnya apa ya? Contohnya apa ya? Mungkin ada film-filmnya Andra Hirata misalnya. Oh, oke. Terus yang mungkin yang terbaru yang kemarin itu yang The Amstel kalau nggak salah, yang baru di Amstel ya. Kalau untuk Andra Hirata, kebetulan saya juga bukan terlibat ya. Jadi saya dulu sempat dekat juga dengan beliau. Waktu itu beliau malah pernah nawarin saya sebelum filmnya di. Jadi waktu itu kita ketemu di Salman, beliau waktu itu masih di Bandung ya, Andra Hirata. Dia masih awal-awal banget nulis Laskar Pelangi waktu itu. Nah, waktu itu belum booming sih novelnya. Jadi dia ngubungin saya, Mas mau nggak difilmkan oleh Salman nih, Laskar Pelangi gitu. Saya bilang, aduh, ini terlalu bagus, saya bilang. Ini novel terlalu bagus untuk digarap secara indie, saya bilang. Karena waktu itu saya masih indie, jadi saya masih bikin film-film murah lah ya, film-film dengan budget kecil gitu. Saya bilang kalau Bang Andre mau bikin film dari novel ini, coba ke Riza, saya bilang. Karena ini kayaknya pas banget nih dengan dia gitu. Dan alhamdulillah beneran gitu ya, akhirnya beneran ketemu Riza dan filmnya digarap sama Miles Film waktu itu. Nah, terkait skenario-nya, kalau Andrea Hirata itu dia memang orang yang ngerti gitu. Dia ngerti banget karena dia kan ini ya lulusan Eropa ya. Dia ngerti gitu bahwa film itu beda dengan novel. Nah, di kita kan masih campur-campur nih. Novel, film gitu ya. Sebenarnya kalau di luar negeri sama. Di luar negeri itu kalau udah alih media itu udah nggak ada urusan lagi.
Anda Hirata udah ngasihin terserah aja gitu, si Rizanya milih penulis siapa gitu, dan dia nggak mau terlibat dalam penulisan karena dia nggak mau apa namanya orang-orang kreatif ini jadi apa ya, terbatasi ya, karena kan kalau kita media film dengan media novel itu udah media yang berbeda sebenarnya. Jadi idealnya memang kalau kita mau menyerahkan novel kita untuk diproduksi sebagai sebuah film, ya udah serahkan aja gitu. Kita sebagai penulis novelnya udah nggak usah apa namanya, nggak usah ikut-ikutan lah gitu. Karena beda media, beda beda tulisan gitu, beda cara nulisnya. Mungkin nanti di materi berikutnya mungkin bisa diperdalam lagi ya. Menulis untuk novel dan menulis untuk skenario film itu beda banget. Belum tentu seorang penulis novel bisa menulis skrip film. Dan memang untuk menulis film ini ada teknik tertentu ya yang mungkin tidak dimiliki oleh seorang penulis novel. Jadi jarang banget ya, setahu saya di industri film jarang banget penulis novel menulis skrip film, jarang banget. Karena dia sadar diri, ya udah ngapain sih gitu. Saya mah memang penulis novel, ya udah fokus aja nulis novel gitu. Karena beda banget sih memang. Dan nggak gampang men-switch ya, men-switch cara menulis novel menjadi menulis skrip tuh nggak gampang. Saya pernah nyoba gitu ya, saya pernah nulis novel juga, nulis skrip juga. Ketika nulis novel itu kita harus ya tadi sebagai penulis gitu, bebas aja gitu. Nah, sebagai penulis skrip, waduh itu beda lagi settingannya. Nanti bisa dibahas lah nanti di materi berikutnya nanti ya, bisa lebih diperdalam. Tapi intinya seperti itu. Jadi di industri itu sangat jelas ya pemilahannya. Jadi si penulis novel tidak ada lagi hubungan dengan kru film. Makanya seorang penulis novel harus bisa memilih PH yang benar, PH yang dipercaya gitu. Karena banyak juga yang kemudian nakal ya, mengubah mungkin atau memutar balik fakta dari novelnya jadi beda gitu. Ada aja sih yang nakal seperti itu. Produser-produser yang memang mungkin nggak tahu saya kenapa begitu. Tapi biasanya penulis novel yang baik dia akan memilih PH yang dia percaya gitu ya. Seperti Negeri Lima Menara ya, itu juga kan dari novel. Dan penulis novelnya sangat selektif ya, dia memilih PH yang dia apa namanya, yang dia percaya, dan dia pilih, dia tahu di situ ada penulis skenario yang memang bagus misalnya. Nah, jadi si penulis novelnya biasanya orang-orang yang memang paham. Seperti itu Mbak Hana. Baik, selanjutnya Pak Ramdan ini ingin bertanya, silakan Pak. Masih mute mungkin settingannya. Oke. Ya. Saya punya senior atau punya kakak kelasnya jauh gitu kan, Akmal Nasri Basral. Itu tadi disebutin ada kapal tenggelamnya kapal Panderwick misalkan, kemudian Abang Batas, ada Naga Bonar yang jadi Naga Bonar 2 itu kan dia nulis. Nah pertanyaan saya, bisa nggak seperti novelis kayak begini itu punya bukan kewenangan, saya pengen si A tapi misalkan ya agamanya karena film ini film religi, maka saya pengen yang agama sama dengan yang saya ingin misalkan gitu, bukan yang beda gitu. Itu bisa nggak masuk ke dalam wilayah seperti itu? Bisa nggak kemudian dia mengusulkan kontrak? Karena berapa teman saya juga ada berapa yang bikin novel yang kemudian mau difilmkan, tapi enggak, kayaknya karakternya nggak bisa sama yang misalkan ya tadi pakai politik identitas gitu. Ini pertanyaan yang jujur lah, karena ini kan masih sensitif kayak gini di Indonesia. Itu Mas Iqbal, sorry. Ya, jadi memang gini, kalau setahu saya sih klausa atau kesepakatan ya antara penulis dengan PH itu beda-beda ya. Makanya tergantung bagaimana seorang penulis tadi bisa benar-benar dalam tanda kutip melindungi karyanya gitu. Saya termasuk yang kecewa juga sih dengan tenggelamnya kapal Vanderwijk ya. Itu kan karya roman yang cukup fenomenal ya di zaman itu, dan sangat dekat dengan ya orang-orang tertentu lah ya yang memandang itu sebagai kisah religi lah gitu. Tapi ketika digarap jadi film layar lebar lebih ditonjolkan sisi hiburannya gitu ya, kehilangan ruh lah katanya gitu. Tapi hal itu nggak terhindarkan sih ketika kita udah alih media.
Makanya tadi sebagai produser saya realistis lah kan. Saya beda dong berpikirnya dengan orang yang nulis novel ya. Kalau orang nulis novel kan dia cuma jual buku. Kalau saya bikin film, saya jual apa? Saya jual jual sebuah tayangan yang nilainya 8 atau kalau tenggelamnya kapal Van der Wijk itu bisa puluhan miliar itu. Dia benar-benar bikin kapalnya itu, setting dia bikin miniatur kapalnya dan benar-benar disut seperti ya saya tahu kebayang banget berapa budgetnya. Jadi mungkin produsernya nggak mau ambil risiko juga gitu. Dia akhirnya kasarnya lebih memilih mengidentikan filmnya dengan film Titanic gitu. Jadi sisi hiburannya yang lebih kuat dan mungkin agak agak mengenyampingkan sisi religi filmnya walaupun itu karya seorang Hamka gitu ya. Tapi itu tadi kalau Hamkanya udah meninggal kan. Seberapa kuat nih ahli warisnya bisa tetap menjaga karya Hamka ini kan begitu. Nah kalau Andi Hirata kan dia masih hidup, dia bisa banget menjaga. Makanya ketika syuting pun dia hadir, tapi dia tidak kemudian dan tanda kutip merecokin ya. Dia lebih melihat siapa nih orang-orang yang saya percaya gitu. Jadi dia udah punya chemistry dulu sebenarnya dengan orang-orang yang akan membuat filmnya. Itu sih sebenarnya kalau saya sebagai seorang penulis saya akan seperti itu gitu. Melihat industri film ini karena kita nggak bisa juga misalnya terlalu detail ya harus gini 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 karena itu akan menyulitkan produser gitu. Karena produser sendiri udah sulit sebenarnya. Kalau kita tambah lagi hal seperti itu membuat dia jadi terbatas dan mungkin ya udah mending nggak jadi aja deh gitu kalau terlalu misalnya ribet gitu ya kesepakatannya. Jadi sebenarnya kalau kita kerja di film kita sebenarnya butuh keleluasaan sih, kita butuh diberikan apa namanya ruang untuk bisa mendefinisikan sebuah karya sastra ini gitu. Karena karya sastra ini kan baru dalam bentuk tulisan ya. Sedangkan kita punya tanggung jawab untuk memvisualkan dan itu problem. Banyak banget film-film di luar sana ya, film-film Hollywood yang juga gagal. Novelnya bagus, tapi ketika difilmkan, filmnya flop ya. Ya kesalahannya dari mana ya? Macam-macam. Bisa mungkin aktornya miscast, bisa jadi ceritanya jadi membosankan, macam-macam gitu. Karena problem seorang filmmaker tuh nggak gampang gitu. Untuk bisa mewujudkan imajinasi seorang penulis ya. Mungkin yang berhasil, Lord of the Ring itu berhasil. Dipuji ya, banyak orang memuji gitu. Tapi ada aja yang nggak suka. Wah ini nggak sesuai ini, nggak ini nggak kok gini gitu. Tapi kalau orang yang mengerti bahwa alih media tadi ya itu satu hal yang memang udah di industri hal yang lumrah gitu dan ada kesepakatan yang udah diterima secara umum. Makanya kalau kita mau ikutin, kalau enggak ya itu pilihan. Makanya ada juga novelis-novelis yang tidak mau gitu karyanya itu difilmkan karena dia tahu risiko seperti itu ya yang akan dihadapi. Gitu. Oke, sebelum dilanjutkan mungkin kita sampai jam berapa ya, Kang? Jam 17 sesuai jadwal 17.15. 17.30. 17.30 ya. Jadi minta waktu nih ke teman-teman semua untuk sedikit molor dari jadwal di poster karena di poster 17.15 kita sampai 17.30 mungkin bisa dilanjutkan, masih ada sedikit ya materi yang belum disampaikan. Jadi sedikit tentang proses manajemen ya. Jadi kalau kita sebagai produser, kita tidak lepas dari yang namanya schedule dan budget ya. Karena itulah yang harus kita otak-atik ya. Kita berlatih untuk mengotak-atik schedule dan budget. Karena itulah batasan-batasan yang pasti kita hadapi. Yang mungkin kita bikin film, jadwalnya itu nggak jelas. Nggak mungkin kita bikin film, budgetnya nggak terbatas tuh nggak mungkin. Pasti ada batasnya, walaupun Hollywood mungkin bisa bikin film, satu film bisa 1 triliun gitu, tapi ada batasannya juga gitu, nggak mungkin dibebasin aja gitu. Schedule juga gitu, nggak mungkin kita bikin film bertahun-tahun nggak beres-beres gitu. Harus ada batas waktu. Apakah 3 bulan, 6 bulan, setahun. Jadi, produser harus bisa mengatur itu. Kuncinya apa? Semua harus efektif, efisien, dan ekonomis. Jangan mentang-mentang budgetnya gede, kita royalin gitu. Wah, pokoknya makannya bebas ya.
kru semua boleh makan apapun gitu, nggak gitu juga gitu. Oh, kru boleh nginap di hotel manapun, nggak gitu juga. Tetap aja kita sebagai produser harus mematok standar tertentu gitu, yang make sense lah ya. Jangan kita kasih aktor kita misalnya tidur di Wisma misalnya yang mungkin tempat tidurnya aja bau gitu kan. Ya kayak gitulah. Cari hotel yang layak, cari makanan yang memang sehat. Jangan makanannya makanan nasi kotak ya. Mungkin makanannya prasmanan gitu. Cari menu yang bagus buat vitaminnya ada, kemudian macam-macam lah. Intinya sebagai produser tuh hal-hal detail sampai hal-hal yang besar tuh kita pikirkan semua. Ya, jadi nggak bisa kita miss ya. Karena di kepala kita itu harus ada semua. Kita harus bisa menjawab semua permasalahan tentang film ini. Siapapun yang nanya tentang film ini, produser tuh mesti bisa jawab. Ya. Kenapa aktornya si A bukan si B? Produser harus jawab. Oh, karena si A itu, nah, dia harus jawab. Nggak bisa dia bilang, oh karena saya suka A. Bukan. Tapi secara make sense, dia secara ini ya, secara logika berpikir harus bisa gitu disampaikan semua. Karena ini harus dipertanggungjawabkan ya. Kita tidak sedang membuat sesuatu yang tidak terukur. Film itu terukur. Semuanya bisa diukur. Bisa kita takar sebenarnya. Kalau kita sudah paham ya, kalau kita paham film apa yang kita buat, kita harus bisa menakar seberapa besar yang harus kita keluarkan. Jadi jangan sampai over budget. Film tayang di YouTube, tapi budgetnya bisa 2M, wah sayang banget gitu. Tapi kalau investornya nggak masalah, ya udah. Investornya nggak masalah gitu, investornya nggak minta balik modal, ya udah gitu. Tapi ya nggak gitu juga gitu. Kita sebagai produser harus wise dong. 2M nih, kenapa harus YouTube ya gitu? Kenapa nggak coba masuk ke bioskop aja gitu? Atau nggak coba masuk ke platform gitu, OTT, digital gitu, yang lain-lain. Jadi YouTube itu gratis gitu. Itu nggak bisa dihitung sebenarnya kalau kita sebagai produser, itu hanya bonus sebenarnya. Tapi kalau kita produser, kita harus mikirin distribusi yang lebih terukur lah ya. Yang itu jelas gitu. Berapa budget yang bisa kembali dari kita distribusikan ke situ gitu. Ketika kita masuk ke bioskop, kita tahu berapa tiket bioskop, berapa bioskop di Indonesia, berapa banyak penonton yang akan datang ke bioskop. Kita harus tahu. Ketika masuk ke televisi, kita tahu berapa sih stasiun TV beli sebuah film durasi 2 jam, berapa lama dia akan tayangkan di TV. Ketika kita masuk ke OTT seperti itu juga. Jadi kita harus pahami bisnisnya gitu. Dan karena ini adalah pekerjaan seorang produser ya dia harus seorang yang multi talent gitu. Dia harus paham kreatif, dia juga harus paham manajerial. Dia harus bisa berkomunikasi dengan orang-orang bisnis ya, orang-orang kelas berduit. Dia juga harus bisa ngomong dengan kru, dengan pemain, dengan anak-anak gitu ya. Hal-hal seperti itu dibutuhkan ya oleh seorang produser. Karena dia yang akan terlibat dari A sampai Z dalam sebuah produksi film. Makanya seorang produser biasanya bisa saja dia mengawali dari seorang sutradara gitu ya. Sutradara yang sudah lama membuat film, akhirnya dia memilih menjadi produser. Atau ada juga yang memang dari awal memang berbakat ya jadi produser gitu. Mungkin dia memang punya kemampuan yang apa ya tadi ya, bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu gitu. Intinya sebuah film harus ada produser. Jadi nggak mungkin sebuah film hanya digawangi oleh seorang sutradara, itu nggak mungkin. Karena setelah jadi nanti dia bingung nih mau dikemanain nih gitu filmnya. Atau dia akan bingung nanti gimana nih cara mengatur jadwal syuting misalnya. Karena itu bukan urusan sutradara. Sutradara tidak ada urusan dengan jadwal syuting. Sutradara hanya akan datang ketika di calling. Sutradara hanya akan hadir ketika jadwal sudah dikeluarkan gitu ya. Dia tidak ada urusan dengan kapan syuting, kapan filmnya akan tayang, itu nggak ada urusan. Apalagi seorang aktor ya nggak ada urusan tuh dengan seperti itu. Tapi itu adalah urusan seorang produser. Ya, tadi ya, scheduling dan budgeting. Nah, ini untuk penutup ya. Penutup, saya pengen memberikan tugas buat teman-teman ya. Teman-teman sekarang saya anggap sebagai produser semuanya ya yang hadir dalam kelas ini. Jadi saya minta teman-teman dalam waktu kurang lebih 5 menit
mengisi 3 poin ini ya. Idenya apa, tujuannya apa, kemudian kira-kira actionnya seperti apa. Coba teman-teman berpikir cepat aja nih. Kira-kira punya ide apa, mau bikin apa, kemudian tujuannya apa, setelah itu geraknya seperti apa. Saya pengen teman-teman belajar berpikir sebagai seorang produser. Silakan. Oke, memastikan lagi nih Kang Iqbal. Jadi nanti bentuk contohnya kira-kira gimana nih? Misalkan apakah idenya udah langsung ada nih? Misalkan saya punya ide bikin film apa kayak gitu, atau gimana nih maksud dari 5 menit ini? Ya, kembali ke masing-masing aja. Jadi di sini kan ada yang mungkin profesinya guru, ada yang profesinya konten kreator, punya ide apa, dikembalikan aja ke masing-masing. Kalau guru kan mungkin idenya pengen bikin bahan ajar untuk murid yang menarik gitu, supaya pelajaran matematika jadi lebih rame gitu. Gimana sih caranya nggak menerangkan rumus volume balok tapi bikin anaknya ngerti dan happy misalnya. Itu idenya. Tujuannya apa? Untuk murid di kelas saya. Geraknya apa? Ya udah saya akan bikin dengan melibatkan siapa misalnya. Jadi Saya akan undang seorang influencer misalnya untuk menerangkan kayak gitu-gitu. Ini ide, ini aja ya. Ini semacam ini aja sih. Oke. Simulasi ya. Simulasi aja. Jadi belajar sebagai produser. Gimana sih pola pikir seorang produser gitu. Ya. Karena harus seperti ini pola pikirnya. Film pendek ya. Produknya bebas sih, mau mimpi bikin layar lebar juga boleh. Saya mimpi mau bikin film layar lebar tentang hidup bapak saya, silahkan. Tujuannya apa? Supaya bapak saya hidupnya dikenal oleh semua orang gitu. Pengalaman bapak saya itu luar biasa loh gitu. Geraknya apa ya? Saya akan mencari investor dari teman-teman bapak saya gitu. Itu misal. Oke, itu kan cara berpikir seorang produser kan? Baik, ini simulasi. Jadi di sini teman-teman semua kita anggap produser dan akan membuat sebuah karya audiovisual gitu. Nah, kira-kira idenya apa gitu. Terus tujuan dari pembuatan karya ini apa, lalu kira-kira action atau apa hal yang harus dilakukan pertama kali untuk mewujudkan ide tersebut. Kurang lebih kayak gitu ya, Kang? Ya. Ya. Kita kasih waktu 5 menit. Sekarang di jam saya 17.15, berarti nanti jam 17:20 kita sebentar dengerin presentasi pendek ya dari teman-teman semua. Kalau saya udah siap gimana, Mas Iqbal? Boleh, langsung aja Pak. Kayak teman-teman kebagian juga waktunya kan dikit. Pertama kemarin kan lagi rame nih pemilu mau ditunda ya kan, dan itu melanggar konstitusi. Idenya di sana. Okay. Saya melihat ini berbahaya sekali. Saya belajar hukum tata negara, saya lulusan hukum tata negara. Lalu saya punya ide untuk kemudian melakukan intervensi tanda kutip bahwa saya harus melakukan counter narasi loh, karena ini kan yang melakukan ini kan ketua umum partai dengan petinggi katakanlah rezim dan seterusnya, maka harus ada counter narasi. Nah, kalau itu dilakukan oleh pengamat segala macam, misalkan ada Perludem macam-macam ya, itu kurang kenceng, harus saya juga bunyikan. Nah, kemudian saya punya konsep, saya mau bikin, kemarin kebetulan sempat tag lagu yang mau saya buat di Hari Musik tanggal 9 Maret, judulnya tentang pemilu. Nah, itu mau saya geser, mungkin pekan depan tuh saya akan launching misalkan ya, dalam bentuk lagu, tetapi kemudian dinyanyikan, pertama lagu yang bahasa Indonesia, kedua itu durasi 7 menit, yang kedua itu dibikin dengan bahasa Aceh, kemudian bahasa Palembang, bahasa satu lagi Banyumasan dan seterusnya sampai Papua. Durasi 7 menit juga, artinya lagu itu dirubah jadi lirik yang namanya bahasa masing-masing lokal tadi. Tapi kemudian bahasa gambarnya yang saya buat adalah sederhananya adalah saya tunjukin dengan katakan spanduk atau kemudian poster yang 2024. Jadi nyanyinya nyanyi yang nggak menyerang siapapun, tapi kemudian ada 2024 dari Aceh sampai kemudian Papua. Artinya narasi counter narasi yang mau disampaikan adalah pemilu itu harus reguler 5 tahun, konstitusi kita menyebutkan seperti itu. Jadi kemudian supaya ada tujuan, masyarakat tahu loh, ada yang menolak pemilu itu ditunda 7 atau 8 tahun. Kira-kira gitu Mas. Itu aja idenya. Udah oke tuh. Itu udah kebayang semua tuh kan, udah idenya udah jelas, kemudian tujuannya jelas ya tadi.
actionnya juga udah disampaikan tadi ya. Saya kira tuh udah lulus ya sebagai produser, tinggal kita tunggu nih hasilnya. Mungkin seminggu lagi udah ada nih ya di grup WA, kita udah bisa nikmati ya ini tayangannya. Mudah-mudahan Mas, tapi simple ya. Saya karena apa nggak punya waktu cukup. Artinya saya cuman orang nyanyi dan kemudian dari Aceh tapi bentangin 2024, nanti yang dari Palembang juga bentangin 2024 sampai ke Papua dengan logat Papua juga bentangin 2024. Dan itu kan narasi yang tidak politik dan kemudian tidak menggurui, dengan nanti juga saya coba Ya, share. Jadi, makasih Mas. sip. Nah, itu contoh ya. Jadi di situ tadi yang disampaikan Pak Ramdan tuh udah mencakup ide, tujuan, dan action ya. Jadi kita nggak bisa hanya ngomong ide aja gitu. Tapi goalnya apa gitu? Nggak jelas. Actionnya apa? Nggak jelas. Jadi produser itu beda dengan orang yang cuman menghayal ya. Kalau produser tuh dia tahu tujuannya apa, dia tahu actionnya akan seperti apa. Nah, itulah seorang produser. Silakan, kalau ada lagi yang sudah siap, nggak usah terlalu serius lah. Kita kan cuman simulasi aja nih. Ini hanya untuk memancing aja sih bahwa selama ini kita harus apa ya? Harus menyadari bahwa kita tuh sebenarnya punya banyak ini loh gitu. Dan itu bisa kita kita jadikan semacam apa pola pikir yang sistematis gitu. Semuanya harus sistematis lah ya. Makanya film itu sesuatu yang terukur sih. Jadi kita bikin film bukan sesuatu yang abstrak ya. Banyak orang mikir wah film tuh ini enggak. Film itu sesuatu yang sangat sangat terukur sebenarnya, dan makanya industrinya ada gitu. Makanya Hollywood, Bollywood, kemudian film-film di apa ya di Mandarin itu hidup ya karena emang banyak orang yang terlibat dan itu sudah menjadi sebuah industri. Silakan, kalau ada lagi yang mau sharing. Oke, saya Pak. Silakan Mas Mawazir. Oh ya, jadi kalau saya dari gambaran saya punya ide itu kayak tentang mimpi juga. Jadi jalan ceritanya tuh dia tidur. Orang ini tidur, peran utamanya tidur. Dia tidur, dia bermimpi kalau dia punya cita-cita ingin menjadi misalnya pilot. Dia tidur, dia cita-cita jadi pilot, dan cita-cita dia tergapai gitu. Dia sukses, punya keluarga, dan endingnya dia itu ternyata itu mimpinya mimpi buruk juga. Endingnya dia itu, maafnya ngomong, dia kecelakaan di pesawat, dan saat dia kecelakaan dia terbangun. Nah, jadi konsepnya itu dari mimpi dia bangun lagi dari mimpi. Nah, tujuan goalnya itu kalau saya, orang yang bermimpi kalau cuma tidur doang itu cita-citanya tidak bisa tergapai gitu. Jadi saya masukkan kayak goalnya itu kayak kita itu harus gapai cita-cita bukan hanya tidur doang, tapi harus ada gerakan gitu. Nah, terus mendistribusikannya itu melalui YouTube gitu kalau menurut saya. Karena tujuan saya kan edukasi. Mungkin itu saja, Pak. Oke, Mas. Ya, jadi udah ada ya tadi ya idenya tentang seorang yang bermimpi, kemudian tujuannya untuk memberikan ini ya, pencerahan ya ke orang bahwa untuk mencapai mimpi tidak mungkin dengan hanya tidur, harus ada action, dan rencananya akan dibuat dalam bentuk film di YouTube ya. Nah, itu seperti itu ya. Jadi sebagai produser seperti itu sih pola pikir kita, jadi tidak berhenti hanya di ide ya. Oke, selanjutnya tadi Mbak Hana dulu ya yang angkat tangan. Silakan. Setelah itu Mbak Nurul ya. Setelah Mbak Hana. Oke. Ini ide mentah ya. Saya punya ide untuk membuat film pendek tentang cerita story anak Palestina di Gaza. Jadi kan baru ada peresmian Masjid Istiqlal Indonesia di Gaza gitu di sana. Yang ayahnya memang seorang pejuang, dan film pendek itu menceritakan kehidupan sehari-hari anak itu dan bagaimana anak itu merajut impian di tengah blokade Gaza gitu. Terus untuk actionnya mungkin membuat tim tujuan dulu. Tujuannya untuk mengedukasi masyarakat bagaimana apa sisi-sisi kehidupan kecil atau hal lain yang mungkin
jarang tersorot oleh media gitu. Biasanya orang hanya melihat itu Gaza sebagai serangan atau misalnya hal yang serangan Israel yang gitu-gitu aja, tapi jarang yang mengangkat sisi story dari personality-nya kayak gitu. Oke. Terus untuk actionnya membuat timnya itu membuat apa ya? Timnya bekerja sama juga dengan tim yang di Gaza gitu. Jadi karena kita tidak akan pernah agak sulit ya kita nggak bisa ke sana gitu. Kita bekerja sama dengan tim Gaza atau tim relawan yang di Turki yang bisa masuk untuk pengambilan gambar gitu. Jadi kita di Indonesia bisa menyusun story dan mengirim shortlist ke sana untuk memproduksi filmnya. Dan filmnya bisa kita tayangkan di YouTube gitu. Nah, itu ya. Gitu ya, mantap itu. Mbak Ana itu saya tunggu filmnya. Nah, kira-kira selain Semoga YouTube, terwujud. kalau ide seperti ini di mana lagi ya kemungkinannya kan untuk bisa ditayangkan? Selain YouTube, apa mungkin lebih pas di TV kah? Atau gimana nih? Ini mungkin di Netflix, masukin ke Netflix. Ya, Biasanya di Netflix akan lebih disorot banyak orang, mungkin. ya, lebih disorot banyak orang. Baik, ada tanggapan lagi dari Kang Iqbal untuk idenya Mbak Hana? Ya, saya kira sekarang sangat mungkin ya, karena kemampuan teman-teman kita kan relawan pun sekarang udah jago-jago lah ya, bikin dokumentasi, bikin dokumenter, film-film. Ya tinggal tadi ya, kalau kita bisa kolaborasi dan mengirimkan tadi ya, shortlist, atau ada semacam nanti bikin dulu, ya apalah, pokoknya ada praproduksinya lah gitu ya. Atau mungkin di sana bisa diajak sebagai siapa nih, apakah dia sutradara, apakah dia produser. Nah, Hana sebagai apa di sini? Apakah Hana sebagai penulis skrip gitu kan? Tinggal itu aja sih, seorang produser tidak harus kemudian jadi produser juga gitu. Kalau memang ada yang lebih layak jadi produser ya kita bisa jadi sutradara atau jadi penulis. Intinya di triangle system kita pegang. Ya. Jadi konten itu juga bagian dari produksi ya, bagian dari inti filmnya ya. Jadi produser tidak bisa jalan kalau nggak ada konten. Jadi nggak harus sih kalau kita memang terbatas ya. Dan kasus ini kan Hana nggak bisa ke Palestina misalnya. Ya udah, berarti yang di sana menjadi produser dan menjadi sutradara. Hana sebagai penulis gitu. Begitu sih. Kalau teknisnya saya bayangkan seperti itu. Oke, selanjutnya tadi Mbak Nurul sudah angkat tangan. Silakan Mbak Nurul. Halo, selamat sore Mas Iqbal, Mbak Aisyah, dan teman-teman semua. Terima kasih atas waktunya. Akhirnya saya bisa hidupin mikrofon. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas. Oke, terima kasih. Saya dari Sekolah Dharma Bangsa bersama teman-teman saya. Bersepuluh kami dari Bandar Lampung. Idenya ya tadi, udah ditutup ya share screen-nya. Tapi saya screenshot tadi. Idenya yang pertama itu karena kan di Bandar Lampung ini kan ini ya apa namanya sedang dipanjangin lagi nih belajar di rumahnya, kemudian harusnya hari itu kami tatap muka, hari itu pula kami harus ngebatalin, jadi anak-anak udah hopes-nya udah big lah ya, atau harus dibatalin. Itu kecewa banget, terutama buat anak-anak SD yang belum pernah sama sekali menginjakan kaki ke sekolah. Ke sekolah cuman vaksin doang gitu kan. Ketika kami Zoom dengan anak murid per wali kelas tuh mereka tuh bener-bener numpahin, kesel miss, sedih loh miss kayak gitu. Tapi tugasnya banyak segala macam itu. Jadi kita sebagai guru nggak mungkin juga kamu tugasnya banyak, saya ngoreksinya banyak. Nah kan nggak mungkin ngomong kayak gitu ya. Tapi dari situ saya jadi punya ide nih, gimana bukan bermaksud untuk nyentil, enggak, kita bermaksud untuk yuk kita sama-sama legowo aja gitu loh, semuanya sama-sama punya nggak enaknya lah istilahnya gitu. Jadi ide saya itu dari pengalaman dan kegelisahan mungkin ya, akan diperpanjangnya belajar di rumah ini, belajar daring, dan juga ke anak-anak yang kehilangan hands-on learning yang harusnya bisa belajar di sekolah, ini harus di rumah dengan mama papanya, seperti itu. Kemudian goal saya untuk diri sendiri, saya sebagai guru juga harus mengingat bahwa murid saya juga banyak tugas. Kemudian untuk lingkungan juga, terutama untuk
para orang tua gitu ya, untuk sama-sama yuk kita sama-sama ngertiin gitu, dan untuk masa depan juga untuk mengingatkan kepada orang tua kalau misalnya walaupun belajar di rumah, guru-guru tuh insya Allah selalu berusaha ngasih yang terbaik, gimana caranya murid-muridnya masih bisa belajar. Maka dari itu, dari rumah itu jangan dibantuin, jangan guru lesnya yang ngerjain, jangan orang tuanya yang ngerjain, itu untuk masa depan anak-anak juga. Terus actionnya itu rencananya, bukan rencananya, ini cuman di apa namanya, imajinasi saya aja sih ya. Saya masih menyerahkan nanti kepada, di sini ada apa namanya, Chief Student Center kami ada Miss Mita, dan ada sinematografer kami ada Mr. Christian dan Mr. Iam. Tolong dengarkan ide saya, dan Miss Karlina kalau ada masukan ya Miss ya. Itu rencananya yang jadi guru itu nanti muridnya, yang jadi murid itu gurunya. Jadi misalnya kayak Geno nih nanti jadi guru gitu, terus Geno ngajar gitu, Geno untuk anak Miss Karlina itu murid kami juga di SDB. Jadi nanti Genonya gini loh, ini nak gini nanti yang jadi muridnya mungkin Miss Karlina, bosen Miss ini Miss gitu sih. Jadi yang kayak switch role gitu, jadi bisa yang murid bisa merasakan gini loh jadi guru gitu. Nanti udah selesai Zoom, oke, goodbye, thank you everyone. Ya, ngoreksi lagi deh, ini berapa ratus biji nih harus dikoreksi, kayak gitu sih. Biar lucu aja sih ujungnya, buat lucu juga, biar ngingetin sama-sama, oh iya murid banyak banyak tugas, guru banyak ngoreksi. Yang biasanya kita Jumat sore, Sabtu Minggu kita bisa kencan, ini kudu nyiapin materi hari Senin, kayak gitu. Seperti itu. Terima kasih Mas, Mbak. Ya, ini menarik ya. Mungkin ide seperti ini bisa membentuk bonding yang bagus juga nih antara murid dan guru, apalagi kan sekarang online gitu kan, apalagi anak yang kelas 1, kelas 2 gitu. Mereka belum punya banyak waktu bersama gurunya gitu. Mungkin kalau diterapkan ini menarik ya. Bisa membentuk ikatan gitu, bonding antara murid dan guru. Oke, ada tanggapan dari Kang Iqbal, mungkin Mbak Nurul yang terakhir, karena kita sudah di ujung waktu juga, tapi mungkin kita bisa dengarkan dulu tanggapan dari Kang Iqbal dari presentasi dari Mbak Nurul tadi. Ya, saya nangkap idenya, cuman memang kalau itu mau dilanjutkan mungkin nanti ya di materi minggu depan ya, mungkin bisa lebih dikonkretkan gitu. Karena tadi itu saya masih nangkapnya masih abstrak lah itu ya. Masih abstrak tuh. Jadi konkretnya nanti mungkin di materi penulisan, nanti ada premisnya apa gitu ya. Mulai bicara karakter, mulai bicara outline mungkin. Tapi intinya saya nangkap. Jadi memang sebagai produser ya tadi ya, kita harus paham apa yang kita mau, itu dulu lah. Jangan sampai kita nggak paham apa yang kita mau, itu problem. Banyak loh produser yang seperti itu. Jadi dia bikin film, tapi setelah jadi ditanya, dia bingung sendiri gitu dengan apa yang dia buat. Karena memang dia sendiri mungkin tidak menguasai materinya gitu ya. Makanya penting sebagai produser kita paham dengan materi kita. Dan saya yakin Manuro sebagai guru kan paham banget. Tinggal tadi teknisnya nih gimana gitu. Gimana itu bisa dibuat jadi sebuah skrip, kemudian diturunkan menjadi sebuah proposal. Ya, harapannya gitu sih, teman-teman nanti belajar bikin sebuah proyek yang memang seolah-olah ini adalah film industri gitu. Ya, walaupun mungkin ini hanya untuk proyek sekolah, nggak masalah, tapi step-stepnya benar gitu ya. Makanya saya pengen dari awal semua peserta punya pemahaman tentang sudut pandang produser ini gitu. Karena kadang-kadang kita salah mengartikan film. Film kita anggap film itu kan seni ya gitu. Film itu kan karya ini ya gitu. Enggak, film itu adalah sebuah produk sebenarnya sih yang nggak lepas dari seorang produser gitu. Jadi itu dulu mungkin ya untuk minggu ini, untuk hari ini. Kita bisa lanjutkan nanti diskusinya di grup. Saya akan share nanti mungkin hal-hal yang berhubungan dengan materi hari ini. Bisa jadi bahan diskusi nanti di grup. Jadi tidak berhenti hanya di kelas, karena kalau di kelas maksimal kita hanya ketemu 2 jam ya. Itu pun dengan problem-problem yang
berbeda-beda. Ada teman-teman yang tadi terlempar, ada yang mungkin kurang bisa mendengar, atau ada yang kurang jelas, atau ada penjelasan saya yang kurang cukup waktu gitu ya. Mungkin nanti boleh ditanyakan lagi, kita diskusi lagi di grup ya. Jadi grup WA-nya tolong dibikin rame ya. Silakan yang mau diskusi di situ. Nanti saya juga akan coba memancing dengan beberapa materi ya, apakah itu film, apakah itu mungkin nanti bahan-bahan, tulisan. Tapi intinya sih kita pengen selama 2 bulan ini berproses ya. Tolong manfaatkan aja teman-teman. Jadi tolong kami diganggu ya. Saya sebagai pemateri, Teh Aisyah, nanti juga ada Kak Dinda, ada Kang Yopi. Kita ada 4 orang sebagai pemateri. Nanti ganggu aja kita gitu. Boleh di grup, atau kalau ada yang mau diskusi lebih intens mungkin japri juga nggak masalah. Intinya sih selama itu berhubungan dengan proyek film, kita akan coba bantu teman-teman gitu ya, dengan apa yang pernah kita lakukan sebelumnya. Jadi saya nggak akan pelit lah gitu ya. Saya akan sharing aja sih apa yang pengalaman yang pernah saya alami ke teman-teman gitu. Jadi jangan hanya mengandalkan 2 jam ini gitu, karena nggak bakal cukup sih, karena film terlalu banyak yang harus kita bahas. Ini materi kalau di IKJ ini bisa materi 1 semester gitu ya, hanya ngomongin produksi, bukan ngomongin film ya, ngomongin produksi ini mungkin 1 semester. Atau mungkin kalau di sekolah film mungkin ini satu program studi mungkin ya, ngomongin tentang produksi film. Jadi ini memang sangat terbatas sih. Jadi saya sangat mengharapkan teman-teman bisa melanjutkan diskusinya di grup WA ya. Begitu mungkin dari saya. Terima kasih teman-teman perhatiannya. Saya tutup dengan membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik, terima kasih atas perhatian dan kehadiran teman-teman semua. Senang sekali di pertemuan pertama ini kita udah ketemu ya, alhamdulillah. Ya, saya sebagai host mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Saya tutup forum ini sore ini. Kita foto dulu mungkin ya. Oh, oke, foto dulu. Dari Kang Iqbal aja ya di fotonya. Mungkin yang lagi matiin kameranya boleh dinyalain lagi. Ya, boleh kasih aba-aba, Kang? Lagi mute tuh suaranya, maaf. Jadi nggak tahu. Ada lagi yang mau nyalain kamera? Cukup? Oke. 1, 2, 3. Sudah cukup ya, Kang? Oke. Makasih teman-teman semua. Saya tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Saya close ya. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Sampai Thank you. ketemu minggu depan. Terima kasih.